شكرا إلى هذا المؤلف الشيخ ابن مسلم وإلى الشيخ الحبيب عبد الله بن أبي حداد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Zubat dulu ya. Wakhtira min aklin lilahmil juzri wa ma yakini hadatsin au tuhri idza tara syakun bididdihi amil yakinahu wa sabikun idza juhil khudh zidda ma qabla yakin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudhu'u multazam wakhtira lan ten pilih wakhtira lan ten pilih min aklil juzri sangke min aklil lahmi saking mangan daging. Wahtira lan den pilih min aklin saking mangan lilahmil juzri maring daging unta. Maring daging unta. Wa ma yakini lan dalam serta yakin wa ma yakini hadatsin lan dalam serta yakin hadas au tuhri utawa yakin suci. Idza tara dalam nalikane anyar teko. Idza tara dalam nalikane anyar teko syakun apa mamang. Idza tara dalam nalikane anyar teko syakun apa mamang bididdihi kelawan lawanane yakin au tuhri. Yakin apa? Yakini hadatsin au tuhri. Bididdihi kelawan lawanane yakini hadas au tuhri amil mongko nglakonono sapa man. Mongko nglakonana sapa man yakinau ing keyakinane man. Yakinau ing keyakinane man wasabikun utawi perkara kang dingini. Wasabikun utawi perkara kang dingini ida juhil iku ing dalam nalikane ora den weruhi. Iku ing dalam nalikane ora den weruhi apa sabik. Khud maka ngalapo sira. Khud maka ngalapo sira diddama ing lelawanane barang. Khud maka ngalapo sira diddama ing lelawane barang qabla yakinin inam sadurunge yakin.
Kut maka ngalapo sira diddama ing lelawanane barang. Qabla yakin dan sadurunge yakin. Haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Haitsu lam yu'lam dalam sekian ora den weruhi. Haitsu lam yu'lam dalam sekian ora den weruhi apa bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Apa bi syai'in kelawan suwiji-wiji. Fal wudu mangko te wudu multazam iku den wajibaken. Fal wudu mangko te wudu multazam iku den wajibaken. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtira min akli lahmil juzri. Asalnya itu juzur. Juzur itu jam'u jazir, jam'nya lafaz jazir yang bermakna onta. Ini setengah bed ini. Wahtira min akli lahmil juzri. Wahtira artinya yang dipilih. Ini sini wahtira yani ikhtira naqdul wudu karena ini berhubungan dengan bab sebelumnya tentang mewajibkan wudu. Di wahtira yang dipilih oleh Imam Nawawi di sini artinya dipilih apa? Dipilih wajib wudu kapan? Min aklin makan lilahmil juzri daging onta. Jadi kalau pendapatnya Imam Nawawi, orang yang sudah makan onta itu harus wudu lagi. Wudunya dianggap batal. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Sekalipun madhab Syafi'i atau yang muktamad ya di kalangan Syafi'i di sini tidak batal wudunya. Jadi orang yang makan daging onta itu cuma sunnah berwudu. Tapi kalau Imam Nawawi ini hukumnya wajib wudu, artinya batal wudunya. Kenapa kok bisa beda ya? Karena ada hadis. Di antaranya hadisnya adalah hadis an Jabir bin Samurah anna rajulan sa'an Nabi. Ada hadis bahwasanya seorang laki ini bertanya kepada Nabi, "Atawaddau min luhumil ghanam?" katanya sahabat. Apakah wudu ketika habis makan kambing? Qala Nabi jawab, "In syi'ta." Artinya terserah kamu, apabila kamu mau itu. Qala tawaddu' min luhumil ibil katanya. Kalau habis makan daging unta apakah wudu? Jawabnya Nabi apa? Qala na'am. Iya. Nah, ini yang bikin khilaf ini sama-sama ada Imam Syafi'i ini mengarahkan mahmula lan adab. Atau ada yang mengatakan juga yang mansukho. Hadis ini dinusakh. Tapi Imam Nawawi tidak mengatakan makan daging onta itu hukumnya batal wudunya. Artinya suruh wudu lagi. Dari nikmatnya daging onta sampai seperti itu. Ini setengah bed. Setengah bednya lagi ini bersambung dengan dua bed yang belakang. Wa ma yakini hadatsin au tuhrin idza tara syakkun bididdihi amila yakinahu. Ini perhatikan, ini karena sering terjadi. Apabila disertai yakin hadas atau yakin suci. Kemudian toro syakun, ada keraguan yang baru datang. Bididdihi dengan lawannya suci atau lawannya hadas. Maka apa yang dilakukan? Amil yakinahu. Maka ambillah sesuai keyakinan. Jadi misal gini, kita sekarang, jam berapa sekarang? Jam 7 ya. Saya punya wudu apa enggak? Mau sholat duha sampean. Ragu apa saya punya wudu apa enggak? Maka harus dipilih apa di sini? Ambil yakinahu, ambil yang yakin. Yang yakin yang mana? Di sini kan di sini apabila yakin hadas satu kali, ini salah satunya. Jadi gini, ketika sampean misal duhur ya sekarang. Ini apa saya punya wudu apa enggak? Lihat sebelumnya. Oh tadi saya yakin. Sekarang misal saya tadi yakin subuh sudah wudu. Yakin sudah wudu. Berarti yakin apa? Yakin
Tuher, ya kan ya. Kemudian syak. Ada syak. Syaknya baru datang. Idza tara syakun bididhi. Lawannya tuher apa? Adalah hadas. Jadi sudah yakin ketika subuh, saya yakin subuh semuanya wudu kan? Tidak mungkin tidak wudu. Salat subuh yakin wudu. Terus sekarang sudah jam 7 misal. Apakah selama habis subuh jam 4 sampai jam 7 ini saya hadas apa enggak? Nah, yang ragu apa hadasnya? Apakah saya tadi kentut apa enggak? Apakah tadi saya tidur apa tidak? Apakah saya tadi pernah kencing? Pokoknya apakah hadas ini masih ragu. Tapi yang yakin subuh saya udah wudu. Nah, maka ambil mana? Ambil yang yakin. Yang kenapa udah wudu? Udah sholat duha. Kenapa? Karena yang yakin adalah tuher. Yang ragu adalah didihi, lawannya tuher. Bisa dipaham? Karena ada 3 masalah ini. Ini masalah yang pertama. Wama yakini, tadi itu wama yakini tuher. Sekarang sebaliknya. Wama yakini hadas. Misal. Tadi saya sudah kentut, yakin kentut sudah. Saya yakin, atau tadi saya habis subuh yakin saya sudah tidur tadi. Tidur sebentar di kamar. Nah, terus tapi kayaknya saya sudah wudu dari sebelum ngaji ya, kayaknya. Jadi dia yakinnya hadas ya kan? Kenapa? Karena dia sudah tidur tadi. Tapi dia syak, ragu apakah habis tidur itu wudu apa enggak. Ya kan? Saya ya ragu apa tadi sebelum ngaji saya wudu apa enggak ya. Tapi saya yakin dulu sebelum ngaji saya tidur, enggak punya wudu. Maka yang diambil yang mana? Adalah amil yakinahu. Yang yakin mana? Yang yakin hadas. Karena dia yakin sebelumnya mah hadas, bangun tidur. Tapi dia ragu apakah udah punya wudu, apakah sudah wudu lagi atau tidak. Maka diambil yang yakin. Bisa dipahami? Jadi yang yakin yang mana, yang ragu yang mana. Jadi dibalik-balik bisa. Jadi kalau yakin tadi sudah wudu subuh, tapi ragu apakah udah wudu, apakah batal apa enggak, maka yang diambil ada apa? Enggak batal. Kenapa? Karena batalnya ragu. Yang yakin adalah tuher. Bisa dipahami ini? Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang masalah pertama ini adalah orang yakin, sini kan wama yakini hadas atau tuhri. Ya kan? Yakin hadas, terus ada syak, lawannya hadas apa? Suci. Maka yang diambil adalah yang yakin. Berarti yang mana? Yang hadas. Paham? Contohnya tadi itu. Sekarang wama yakini tuhri. Di bednya kan ada au. Kita potong. Wama yakini tuhri. Yakin suci. Seperti tadi. Yakin sudah wudu. Toro syakun. Kemudian ada keraguan yang baru datang. Sudah wudu. Terus yakin wudu. Tapi ragu bangun tidur. Apa kencing apa tidak. Maka ambil yakinahu. Diambil yang yakin apa? Tuher. Ini masalah pertama. Yang kedua, wasabikun idza juhila khud diddama qabla yakinin. Ini masalah yang kedua. Nanti yang masalah yang kedua, haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Jadi 2 bait setengah ini mencakup 3 masalah. Diperhatikan. Karena ini sering terjadi pada kita. Kalau kita ragu mau ambil yang mana? Wudu, suci apa tuhur? Kita lihat di bait ini. Yang kedua, wasabikun idza juhil. Idza juhila sabik. Apabila tidak tahu yang mana yang lebih dahulu. Tadi kan apabila yakin suci, kemudian ragu kebalikannya. Berarti kan yang pertama tahu kan, yakin suci kan ya. Kemudian yang kedua adalah keraguan, yakin dulu kemudian ragu. Diambil yang mana? Yang yakin. Sekarang masalahnya apabila tidak diketahui yang mana yang sabik. Yang mana yang lebih dulu? Yang lebih dulu itu yang yakin suci apa yang sebaliknya hadas yang kedua? Maka gimana? Khud diddama qabla yakinin. Maka ambillah lawannya, perlawanannya sebelum yakin tadi. Jadi misalnya di sini dicontohkan ya. Ka antayakona wuqu'ahuma minhu ba'datul isyams. Seperti seorang yakin setelah terbitnya matahari, sekarang ya, setelah terbit matahari, misalnya,
Jam 6 ya. Dia yakin hadas dan juga yakin tuhur. Artinya apa? Saya yakin tadi sudah wudu. Tapi saya yakin tadi sudah kentut misal. Atau saya yakin tadi sudah kencing. Tapi lupa saya. Yang mana yang dulu? Apa saya wudu dulu kemudian kencing? Atau kencing dulu kemudian wudu? Jadi apakah saya tuhur dulu kemudian hadas? Apakah hadas dulu kemudian tuhur? Lupa, tidak tahu. Ini gimana? Huddid dama qabla yakinin. Maka harus diambil lawannya sebelum yakin. Di sini jelaskan walam yadya sabiqunuma fa inau yanzuru fima qablahuma. Maka harus dilihat sebelumnya. Misal setelah keluarnya matahari sekarang jam 6, kita ini yakin sudah suci tapi yakin juga sudah hadas, sudah wudu dan juga sudah kentut misal. Tapi yang mana yang dahulu nggak tahu. Maka harus diambil sebelumnya. Harus dimundurkan. Jadi nanti setelah keluarnya matahari dia yakin hadas dan yakin tuhur. Diambil sebelumnya, sebelum yakin dan sebelum ragu itu. Apa? Sebelum subuh mundur lagi. Sebelum subuh yakin mana? Oh, kalau sebelum subuh saya yakin wudu karena saya sama pengurus dibangunin langsung ke jeding misal. Sudah wudu misal. Maka sini apabila yakin sebelumnya itu mutatohir, maka fahwal an muhdis. Lawannya suci apa? Muhdis. Maka berarti sekarang ini adalah hadas. Tapi sebaliknya fa in kana qablahuma muhdisan, apabila sebelum keduanya, sebelum yakin dan syak ini yakin dan hadas dan apa tadi? Tuhur ini adalah muhdis. Oh, saya tadi yakin sebelum subuh ini ya tidak wudu, saya langsung ke masjid misalnya. Yaknya itu, maka fawal am tohir. Maka sebaliknya. Bisa dipaham. Jadi kalau yakin, tadi kan apabila diketahui yang dahulu, maka diambil yang dahulu, yang yakin. Apa yang nggak tahu, yang yakin yang mana? Misal tadi nggak tahu, yakinnya dia itu sudah wudu dan sudah hadas. Tapi yang mana yang dahulu? Apa sudah wudu dulu kemudian hadas atau hadas dulu kemudian wudu? Tidak tahu. Maka dimundurkan sebelumnya. Nanti kan apabila setelah tadi kejadiannya contohnya di sini ba'da tuluy syams, maka sebelum tuluy syams apa? Oh, saya yakin sudah wudu, maka diambil lawannya adalah muhdits. Tapi kalau sebelumnya adalah muhdits, maka sekarang dihukumi tuhur. Diambil lawannya. Bisa dipaham? Ini masalah yang kedua. Sekarang masalah yang ketiga. Haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Apabila tidak diketahui sama sekali, maka wudu itu wajib. Tadi kan apabila yakin yang awal yakin hadas, kemudian baru datang suci suci, maka diambil yang yakin, yang awal. Masalah yang kedua, apabila tidak diketahui yang mana yang awal, yang sabik, apakah wudu dulu, kemudian hadas atau sebaliknya, maka dimundurkan sebelumnya, qabla yakin. Tapi hudzid dama, ambil yang lawannya. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga ini, dia itu tidak tahu yang mana yang awal, yang sabik mana, apakah hadas atau tidak. Tidak tahu sama sekali. Dimundurkan juga masih nggak tahu, sebelumnya nggak tahu juga. Maka gimana? Ya wudu saja. Fal wudu multazam, repot. Mau ambil yang yakin, sama-sama nggak ada yang yakin. Fal wudu multazam. Maka wudu ini wajib. Kesimpulannya atau gampangnya, sebenarnya sudah disimpulkan 3 ya. Gampangnya, kalau memang ragu punya wudu apa enggak dan tidak diketahui yang mana yang awal, ya gampangnya sampai batalkan wudunya terus wudu daripada sholat dalam keraguan. Jangan kalau gitu langsung wudu aja. Nah, kalau wudu dalam keadaan ragu, sampai wudu. Biar ragu apakah punya wudu apa enggak. Maka sih saatnya wudu adalah tahakkukul muqtadi. Tuntutannya wudu apa? Ya karena batal. Sampai tidak yakin batal tapi wudu. Maka wudu tidak sah. Saya udah wudu apa enggak? Ya wis wudu aja wis. Nah, ini ragu. Maka tidak ada tahakkuk di sini wudunya. Punya main sholat saja bisa enggak sah. Kalau ragu, benar ragu enggak ingat yang mana. Sudah, amin batalkan kencing lah, kentut, tahu nyentuh, yang satu yang batalkan terus wudu. Jangan saya ragu wudu aja. Itu salah.
Ya betul saya ragu, wis saya batalkan terus wudu. Lebih baik seperti itu. Kalau memang benar-benar ragu, tidak ingat sama sekali apakah yang mana yang sabik, yang mana yang yakin dan lainnya seperti yang 3 bait ini, maka jalan keluarnya lebih baik adalah tadi dibatalkan kemudian wudu. Furuduhun niyatu wasil wajhaka, ini menjelaskan tentang fardunya wudu. Jadi dalam bait sebelumnya di sini menjelaskan tentang yang mewajibkan wudu atau suatu yang membatalkan wudu. Di kitab lain misalnya pakai nawakidul wudu, tapi di Zubat pakai mujibuhu, yang mewajibkan wudu. Yang mewajibkan wudu apa ya? Karena hadas, ada 4 tadi. Ini 1, 2, 3, 4, 6 bait menjelaskan tentang yang mewajibkan wudu.